Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du alhamdulillahirabbil alamin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah tidak terasa kita sudah masuk di pertemuan ke-9 bab yang ditunggu-tunggu, yaitu di bagian bab baca kitab tanpa harokat minimal 80%. Alhamdulillah, insya Allah pekan ini kita akan sudah selesai sesuai dengan jadwal dan kita mulai murojaah dulu sebelum kita praktek dan juga mempelajari teori barunya. Oke, langsung saja di halaman ke-1 di bagian isim berbicara masalah isim ada berapa ciri-cirinya? Ada 9 Ada ya. 9. 9 ciri-ciri yang terakhir namanya apa? Namanya doi mau syaraf. Bagus. Doi mau syaraf singkatan dari domir, istifham, mausul, Domir isyarah, dan isim zorof. kan. Dan ini unik ya. Insya Allah mungkin teman-teman tidak akan mendapatkan istilah begini ya. Istilah begini. Terus kemudian kita masuk domir. Domir terbagi menjadi dua, silakan. Domir munfasil Ya, dan mutasil. fasil. Kalau munfasil, Sil di awal kata, di awal kata, mutasil dan di akhir. munfasil di akhir kata. Bagus. Terus kemudian kita masuk di bagian halaman kedua. Tadi bagian pertama domir, yang kedua istifham, sudah dihafal, dan ketiga mausul ya. Mausulnya sudah. Sekarang masuk ke bagian isyarah. Isyarah ini adalah kata tunjuk. Terus kemudian bagian isim dhorob ini namanya bagian keterangan. Ayo langsung saja kita ulang lagi di idhorob. Qobla sebelum satu, dua, tiga. Qobla sebelum, ba'da sesudah. Ghaira selain, duna selain. Amama di depan, waro'a di belakang. Khalfa di sisi, fauqa di atas, tahta di bawah, janiba di samping. Haula sekitar, kulla setiap, ma'a beserta, indah di sisi. Baina di antara, itu arti dhorof. Kemarin sudah dihafal ini ya? Atau baru baru proses mau dihafal? Sudah di store. Oh, sudah di store. Masya Allah, berarti sudah selesai ya. Mestinya tidak usah diulang. Oke, sekarang kita masuk di halaman ketiga, yaitu tentang huruf ya. Masih ingat kaidahnya huruf-huruf yang ada di halaman ketiga, maka kata setelahnya pasti Pasti isim. oke, atau disebut dengan diawali awamil ismi harfun jar. Kalau pertama harfun jar bi dengan satu, dua, tiga. Bi dengan ila kepada ala di atas. Fi di dalam min dari an dari lila untuk seperti hatta hingga dua yarfa'ul isma wa yansibul khobar, yaitu fungsinya adalah menfathahkan isim dan mendomakan khobar. Nanti di jilid dua akan kita kupas. Sebelum antara kolom dua dan kolom ketiga ada namanya zonantun nasob. Nanti ini juga akan dikupas di jilid dua. Kolom nomor ketiga yaitu yansibul isma wa yarfa'ul khobar. Indah sesungguhnya satu, dua, tiga. Indah sesungguhnya, an sesungguhnya. Karena seakan lakinna tetapi la Allah semoga la ita andaikan. Empat, la nafiya lil jins, la artinya tidak ada. Lima, illah nasaba lil mustasna'i illa kecuali. Kolom yang keenam namanya ya nasaba lil mudhaf ya wahai. Dan ingat huruf-huruf yang ada di halaman ketiga, maka kata setelahnya pasti isim atau disebut dengan diawali awamil ismi. Awamilul dari kata amil ya. Kita masuk di halaman keempat, yaitu di bagian huruf bagian kedua. Kolom nomor ketujuh namanya aniya nusibah. Fungsinya adalah dia menasobkan atau menafathahkan fi'il mudhari setelahnya. An hendaknya lanta akan satu, dua, tiga. An hendaknya lanta akan dan kalau demikian. Kai supaya hatta hingga. Terus kita masuk di kolom nomor ke-8 namanya la tajazum. Fungsinya adalah menjazmkan atau mensukunkan fiil mudhari setelahnya. La taktobe. Nah, baknya pasti sukun. Oke, la jangan, lam tidak, lama belum, li wal fal hendaknya. Kolom nomor ke-9 namanya asyarofu wal jawabu yajazuma. Fungsinya adalah menjazmkan atau mensukunkan dua fiil mudhari sekaligus.
Man siapain jika satu, dua, tiga. Man siapain jika ma apa. Aina ma dimanapun, hai suma kemanapun. Ma bagaimanapun. Bagus. 10 al-atofu. Waw dan fa maka. Dan ini agak unik ya. Cara bacanya adalah waw dan fa maka au atau am atau. Dan terakhirnya itu ada bahasa Arabnya paling bawah dulu yang disebut ma'atuf, ma'atuf alai. Karena nanti ini akan mengikuti dengan pola metode jilid buahnya. Satu, dua, tiga. Wow dan fa maka au atau amma ada tuma kemudian bal bahkan hatta hingga lakin akan tetapi atau ma'atuf alai. 11 namanya asyaratu wal jawabu yajzuma. Kita lihat cara bacanya bagaimana? Iza, izan jika, imma jika tidak, satu, dua, tiga. Izan jika, imma jika tidak, amma adapun lama ketika, lau walaupun laula kenapa tidak, lau walaupun lauma kenapa tidak. 12 al istisna'u illa kecuali Allah jangan dan kalau sekali jangan. 13 ya nida ya ayyuha ya ayatuha wahai. 14 atau kitlah kode sungguh. 15 al-istiqbal sa dan saufa akan. 16 an-nafi ma tidaklah nikmat sebaik-baik dan bisa seburuk-buruk. Kita masuk di bagian halaman terakhir ya dalam rumus utama bahasa Arab. Jadi memang rumus utama dalam bahasa Arab ini hanya terbagi menjadi 5 halaman saja. Yang pertama yaitu fi'il mudhari. Silakan apa ciri-ciri fi'il mudhari? Berawalan Di awal ayat ya yayu yutatu anu. no atau mudoro'a ya. Oke. Dan untuk menentukan domirnya itu sudah ada di warna merahnya. Jadi memang sangat unik buku ini ya karena yang membuat dia terdomir dengan domir yang tertentu itu sudah ditentukan dengan warna merahnya. Oke, mungkin tidak kita usah saya timbang. Fi'il madi juga tidak. Dan bagian terakhir yaitu fi'il amr ya. Yang fi'il amr ini ada sebuah perintah yang dimana domirnya hanya 6 ya. Yaitu anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Dengan kombinasi fi'il amr artinya lah untuk 3 domah, i untuk 3 kasroh, dan i untuk 3 fathah, dan seterusnya. Karena kita sudah mempelajari teorinya, jadi sebenarnya untuk memperlancar, jadi kita harus banyak-banyak praktek langsung saja. Oke, kita masuk di bagian praktek pertemuan ke-9 ya. Pertemuan ke-9 di Ya. halaman ke-26, di sini sudah ada tutorialnya. Pertemuan ke-9 yaitu materi 1A, murojaah huruf dan fiil, teori halaman 3, 4, dan 5. Terus kemudian materi 2B, yaitu bisa baca kitab tanpa harokat minimal 80%. Nah, langsung saja nih ya. Oke, silakan langsung dibuka di halaman ke-10. Oke, apa di situ keterangannya di halaman 10? Di halaman ke-10 teorinya yaitu apa? Bisa baca kitab tanpa harokat minimal 80%. Masya Allah ya. Oke, kok bisa ya? Yakin dan nggak tahu ya. Oke, pertanyaannya adalah setelah kita mengikuti pelatihan dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-8, apakah kita sudah bisa baca kitab atau tanpa harokat minimal ya 80%? Ayo, kalau tidak percaya kita akan praktek ya. Tapi sebelum itu kita lihat langkah-langkahnya. Langkah yang pertama kita lihat apa? Mencari bagian mabni terlebih dahulu. Oke. Apa itu mabni? Kita lihat keterangannya mabni adalah bagian kata di dalam bahasa Arab yang tetap. Di mana kata-kata tersebut berada di teori di halaman 2, 3, dan 4 yang sering diulang, diketahui kelompoknya, bahkan dihafal artinya. Yang uniknya, karena kan ada kosakata yang selalu kita ulangnya, yang di halaman 2, 3, 4. Nah, ternyata uniknya kata-kata tersebut adalah kumpulan kosakata di dalam Al-Quran yang mewakili sama dengan, ini harus hafal nih ya, 34,4% atau 10,32 juz atau 26.787 kali diulang. Nah, terurai di sini ya, atau sepertiga daripada Al-Quran. Oke.
Karena seringnya diulang, peserta otomatis mampu membaca serta mengharokatkan kosakata tersebut, mampu menerjemahkan serta mengetahui jenis kelompok dan fungsinya. Maksudnya bagaimana? Coba kita uji coba ya. Andai kata ya, ada kata di dalam kitab atau tanpa harokat. Bentuknya seperti begini nih. Wow, wow ini pasti dibaca apa? Wah. Wah, tidak mungkin wi atau wuh gitu ya. Wow, kelompoknya siapa? Ya. Atau Kelompoknya harf atof. Oke, wow artinya dan dan. Nah, gitu tuh maksudnya. Nah, kenapa bisa tahu harokatnya plus kelompoknya? Karena apa? Sering diulang. Bahkan kita sudah menghafal. Contoh lagi, contoh ya, sebelum kita praktek. Ada kata alif, terus kemudian ada lam, terus kemudian zal, ada ya, ada nun. Zalnya bertasydid. Oke, pasti dibaca apa? alladzina. Alladzina. Tidak mungkin alladzina, alladzanu. Tidak mungkin ya. Karena memang inilah yang disebut dengan mabni atau tetap. Kenapa bisa tahu kelompok dan artinya? Itu tadi ya, karena apa? Karena Sering diulang. diulang. Itu dia. Jadi secara tidak langsung ternyata kita telah merekap sebuah kata kunci dasar yang memang sangat berpengaruh di dalam baca kitab. Oke, kalau tidak percaya, oke, kita akan buktikan. Tapi kita lihat langkah pertama ya. Berarti sekarang kita fokus ke bagian mabni dulu ya. Jadi langkahnya adalah mabni adalah kosakata yang selalu diulang di halaman 2, 3, dan 4. Karena seringnya diulang, pasti kita tahu artinya, pasti tahu cara bacanya, dan tahu kelompoknya gitu ya. Ayo, kata yang pertama silahkan. Pasti dibaca selalu diulang atau tidak? Selalu. Lalu Oke, pasti dibaca. wah Ah, oke. Artinya, dan karena selalu diulang ya. Kata selanjutnya, Mbak ya, Shinro selalu diulang atau tidak? tidak. Tidak. Oke, kita lewatkan ya. Oke, kata selanjutnya, Alif Lam Zal Ya Nun selalu diulang atau tidak? Selalu Selalu pasti dibaca. alladzina. Alladzina. Kelompoknya dan artinya, karena sudah dihafal. Isim mausul artinya orang yang. Orang yang. Oke, kata selanjutnya selalu diulang atau tidak? Alif, mim, nun, waw, alif. Tidak. Tidak. Oke, wawnya pasti ya. Dibaca wow. Kelompoknya atau artinya dan. Ain, mim, lam, waw, alif. Ini selalu diulang atau tidak? Tidak. Tidak. Oke, kita lewatkan. Berarti kalau tidak, kita kasih tanda silang ya. Oke. Terus kemudian yang oke. Kata selanjutnya, ayo alif lam sod, alif lam ha, alif tak selalu diulang atau tidak? Tidak. Tidak. Oke, kita lewatkan lagi kata tanda silang. Karena nanti ada cara metode kedua. Kata selanjutnya selalu diulang atau tidak? Selalu Lalu dua kemungkinan dibaca apa? anna atau inna. Oke, pertanyaannya kapan dibaca indah dan kapan dibaca anda? Ya, gampang ya, tinggal kita lihat hamzanya ya. Kalau hamzanya di atas, berarti pasti dibaca Ya. anna gitu ya. Intinya mau inna atau anna, artinya tetap sama ya. Artinya apa? Sesungguhnya. Sesungguhnya kelompoknya masih ingat, yaitu yansibul isma wa yarfa'ul khobar. Oke, kata selanjutnya, la-nya pendek. Selalu diulang atau tidak? Selalu diulang. Lalu, ayo. Kalau selalu, cara bacanya apa dan kelompoknya apa? Dia harfu jarring. Harf Kelompoknya jari. Oke, kelompok harf jar. Dibacalah atau li? Masih ingat apa bedanya? Kapan dibacalah dan kapan dibaca li? kalau dibacalah huruf setelahnya adalah isim domir. Domir, Kalau li bagus. selain Kalau li. Oke, karena setelahnya isim domir berarti dibaca la ya. Oke, bacalah. Alhamdulillah la untuk hak mim silakan. Telah diulang atau tidak? Selalu diulang. Lalu domirnya domir apa namanya? Domir muttasil. Mutas ya, karena Domir berada di akhir kata. Oke, nah lanjut. Ja, nin, jim, nun, alif, ta. Ini tidak selalu ya. Oke, selalu. dirasa-rasa saja. Tak, ja, ro, ya. Tidak selalu. Oke, sekarang kita Lalu masuk di mim nun. Oke, mim nun ya. Ada kaidahnya enggak ya? Di sini
Sebentar. Oke. Ayo mim nun ya. Ayo silakan mim nun ini selalu diulang atau tidak? Selalu diulang. Oke, dua kemungkinan dibaca apa? Man atau min. Oke, masih ingat apa bedanya kapan dibaca min dan kapan dibaca man? Oke, kalau kita lihat, kalau dibaca min dulu ya, min itu kan harfun jar ya, harfun jar. Ya, Berarti kalau kaidahnya adalah setelah harfun jar, kata setelahnya pasti pasti isim karena min itu termasuk apa? Awamilul ismi yang ada di oh, halaman ketiga. Kalau man dia ada di halaman keempat. Kita tinggal lihat ya, amilnya apa? Kalau man itu di halaman keempat, kolom nomor ke-9. Nah, kita lihat halaman keempat kolom nomor 9 artinya apa? Kapan dibaca man? Kalau kata setelahnya pasti fiil mudore. Jadi cuma dua kemungkinan tuh. Kalau ada mim nun, kita lihat kata setelahnya. Kalau isim dibaca min, kalau fiil mudore dibaca man. Pertanyaannya, setelahnya fiil mudore atau isim? Isim atau fiil mudore? Dua kemungkinan ya. Tinggal kita lihat. isim. Isim. Karena kalau di sini terkadang dia terkecoh lagi ya. Kenapa? Karena berawalan ya yutatu au nanu. Tapi karena kita sudah belajar tentang isim dzorof, berarti apa? Jadi Torof. min. Karena Tah. isim setelahnya. Min tahta menjadi tahta menjadi tahti ya. Tahti juga termasuk selalu diulang di bawahnya. Ha alif ini langsung saja ya selalu diulang. Kata selanjutnya tidak selalu ya. Langsung saja kita baca. Ayo, Kak, Ya. lam, tasdid selalu diulang atau tidak? Selalu diulang. Oke, pasti Kulla. dibaca kula. Kelompoknya Hmm, kula eh, setiap maaf beserta. Oke, dihafal kemarin segenap. apa namanya lagi tadi? Ayo, ayo. Isim zorof ya, isim zorof. Oke, ma alif juga selalu diulang ya. Ma alif Selalu selalu diulang. diulang. Ro, za, ko, waw, alif selalu diulang atau tidak? Tidak. Nah, oke, dua kata setelahnya selalu diulang atau tidak? Sebutkan Selalu kelompoknya, sebutkan dan dibacakan. kelompok Min ya, alasannya kenapa domir. dibaca min? Karena setelahnya isim. Nah, itu dia, Masya Allah ya. Haknya domir ya, domir mutasil. Mim nun lagi nih, Lalu mimnya dibaca min atau man? min. Min, alasannya. Setelahnya isim. Apa? Oke, pertanyaannya kenapa ketahuan bahwa setelahnya isim? Tidak ada mudoroannya. Ah, tidak ada mudhara ya, Dan Masya empat Allah, itu cerdas ya. Karena seperti huruf karena kata setelahnya bukan fi'il mudhari. Apa ciri-cirinya? Karena tidak ada mudharaanya ya. Oke, Alhamdulillah. Ayo kata selanjutnya sama rota ini bukan ya. Bukan. kan. Kata selanjutnya roza ko alif ini juga bukan. Ko alif lam waw alif bukan. Nah kita lihat nih dua kata setelahnya selalu diulang. Kelompok pertama, kelompoknya siapa, artinya apa dan bacanya apa? Isim mau apa? Isim isyarah hadza ini Alhamdulillah. Oke lanjut. isim mausul Isi yang mausul. Wah. Jadi sudah tahu dengan kelompoknya. Jadi lebih ini kenapa? Karena selalu diulang. Oke, ulang. kata selanjutnya bukan ya. Oke. Oke, mim nun dibaca min atau man? Min. Min ya, karena setelahnya isim ya. Kita lingkari. Kobel juga selalu diulang ya. Artinya sebelum, wawnya juga sering. Terus kemudian ini tidak. Ba dan ha ini dua ya. Dari kata bi dan hu. Tapi hu-nya ini dikasrokan ya. Karena bi itu adalah mengkasrokan isim. Dari kata bihu, bihun menjadi bihi. Oke. Oke, selesai. Mim tasyabaha alif ini tidak. Ini tiga, lima kata ya. Lima kata ini pasti bisa dibaca. Pasti dibaca. Ya. Wa, Wa la la, hum, fi, ha. Dan tahu ha. pasti kelompoknya. Kenapa tahu kelompoknya? Karena sudah dihafal. Sudah dihafal. Kata selanjutnya tidak. Kata selanjutnya tidak. Empat kata setelahnya pasti ya. Karena selalu diulang. Berarti dibaca apa? Wa, Wa hum hum, terus fi fi, dan ha. ha. Ini belum.
Masya Allah ya. Jadi memang ternyata pembelajaran yang kita pelajari saat ini adalah pembelajaran yang memang terstruktur ya. Yang dimana di sini kita buktikan, coba kita hitung berapa jumlah kosakata yang ada di ayat ke-25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47 atau 37 ya, 47 kalau tidak salah. Nih, kalau kita lihat Ya, ya, dari 47 kosakata, setelah kita mengikuti pelatihan 1 sampai 8, ternyata kita minimal sudah bisa baca kitab berapa persen ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nih, sudah 30 kosakata yang kita sudah bisa baca, tahu artinya dan tahu kelompoknya. Berarti sisa berapa di sini? 17. 17. Berarti sisa 17 yang belum kita bisa tahu apa? Kelompok dan artinya ya. Pertanyaannya lebih banyak mana? Kita bisa baca dan artikan atau tidak? Yang lebih banyak yang bisa dibaca. Ya Allah, kenapa bisa? Masya Allah ya. Jadi ternyata 10. baca kitab itu kalau kita tahu metodenya, itu bisa minimal presentasinya terbukti ya 80%. Tapi pertanyaannya, apakah ini sudah cukup atau tidak? Jawabannya belum tentu. Masih ada langkah selanjutnya ya. Oke, artinya kan sudah setengah ya. Kalau persentasenya 30 ke 17 berarti sekitar ya 60-an ya. Sekitar 65 Ya, sudah bisa kita baca dan artinya tahu. Oke. Sekarang kita lihat langkah kedua. Langkah keduanya apa? Jangan puas di langkah ke 1 ya. Oke. Kita masuk ke langkah apa kedua, yang yaitu harokat umum. Apa itu harokat umum? Harokat umum itu adalah kalau ada huruf alif, ini kita lihat ya dari kiri ya dibaca. Kalau dalam kata tersebut ada huruf alif, maka harokat sebelumnya umumnya adalah apa? Fathah. fathah? Oke, kalau ada huruf ya, maka harokat sebelumnya kasroh. Kalau ada huruf waw, maka harokat sebelumnya doma. Dan khusus untuk isim, kalau dia berakhiran alif, berarti harokatnya pasti dibaca tanwin. Begitu tuh metodenya tuh. Itu dulu. Jadi kita lanjut ke langkah di bagian kedua ya, karena kan kita sudah bisa baca sekitar 65%. Yang sudah bisa dibaca dan diterjemahkan kita lewati ya. Wawnya sudah. Ba, shin, ro, ada tidak tanda-tandanya harokat umum? Tidak ada ya. Ya. Alladzina sudah dibaca. Nih, alif. Ada alif berarti kata berarti alif ketemu alif pasti dibaca. Ah, Ini terus kemudian mimnya tidak ada. Nun ketemu waw pasti dibaca nu. nu. Berarti mimnya belum. Ya, Oke. Wawnya sudah. Ain, mim, lam, nilam ketemu waw pasti dibaca lu. Terus lu. kemudian sod ketemu alif pasti dibaca sod. Ha ketemu alif pasti dibaca ha. Tinggal tak. Oke. Anna lahum sesungguhnya untuk mereka ini jim nun alif nih nun ketemu alif pasti dibaca. Nah, Nah, taknya belum. nah, Nah, dulu nih. Tak jar ro ketemu ya pasti dibaca li. di, Mimnya sudah dari tahti atau tahta di bawahnya. Kata selanjutnya tidak ada nih, tinggal ada hak ketemu alif ah, pasti baca hak. Ro-nya belum nanti. Ulama oh iya, setiap apa yang roza kok waw ini kok ketemu waw pasti dibaca ku. ku, Minha darinya min dari sa mim ro tak tidak ada. Nah ini nih isim ya. Karena dia isim, bagaimana kaidah isim? Kalau dia berada alifnya di akhir, maka pasti dibaca rokatnya apa? Tanwin. Oke, tanwin ya. fatwin. Kalau isim. Kon. Ro sama ko, ro sama zai, itu belum ada.
Kok ketemu alif pasti dibaca kok sesuai kaidahnya. Lam ketemu waw pasti dibaca domalu. Hadzalladzi ini yang ro za ko nun alif ini tidak ada harokat umumnya adalah na ketemu alif pasti dibaca na. Min qablu dari sebelumnya waw. Nih alif tak nih tak ketemu waw pasti dibaca tu. Alifnya apa nanti? Bihi. Terus kata selanjutnya adalah sya ketemu alif pasti dibaca sya. Ha ketemu alif pasti dibaca ha. Tinggal minta dan ba. Oke. Walahum fiha dan untuk mereka fiha di dalam surga. Terus kemudian di sini ada za ketemu alif maaf waw ketemu alif waw. Terus kemudian mutohar tidak ada wahum fiha dan mereka di dalam surga ini kok ketemu alif kok. Terus kemudian dal ketemu waw pasti dibaca du. Ini baru dua langkah nih ya. Sudah berapa persen? Sudah 90 ini tuh. 90 ya, Insya Allah ya. Nah, kalau tidak percaya nanti bisa coba-coba di bagian kitab yang lainnya. Karena kan kita fokus ke sesuai dengan judulnya baca kitab aja dulu ya. Baca kitab. Kalau Ya. menerjemahkan minimal baru sekitar 65% ya. Karena kan yang kita bisa terjemahkan adalah kosakata yang selalu diulang. Kalau baca kitabnya ya minimal 90. Nah, mungkin ini saja dulu. Nanti insya Allah untuk jilid 2 akan kita kupas sampai 100%. Alhamdulillah ternyata terbukti ya. Dan itu dulu kita pahami dan kita pikir bahwa itu membutuhkan waktu bertahun-tahun. Tapi kalau kita tahu metodenya, tahu polanya, dan tahu langkah-langkahnya, insya Allah cara menerjemahkan baca kitab itu tidak seseram atau apa yang kita pikirkan seperti orang-orang yang sudah bertahun-tahun belajar. Hanya saja memang nanti dibutuhkan apa? Dibutuhkan banyak-banyak praktek dan juga lalu intens. Kita terjemahkan dulu sebelum kita tutup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa basyir. Nah, ini kan kosakata tidak bisa diterjemahkan ya atau tidak selalu diulang. Tinggal kita cari bagaimana polanya kemarin. Cari di kita cari di mana? Di kamus ya. Oke, kita cari di kamus. Kelihatan ininya dari kata basyaro ya. Nih, dari Nggak basyaro ada dan Ustaz. ada tasdidnya nih, tapi nanti di jilid 2 baru kita ini ya. Dari kata basyaro, yubasyiru kalau fi'il madinya basyaro. Fi'il mudhari'nya yubasyiru. Terus kemudian fi'il amarnya apa disebutnya ada kata apa? Basyir. Basyir ya. Oke, kalau Basyir. basyir tinggal kita lihat nih timbang ini fi'il amarnya basyir. Kalau dari basyir fi'il amarnya kita tinggal timbang ya. Nih, pakai aplikasi lagi tambahan fi'il amar, tinggal kita timbang. Bagaimana cara timbangnya? Basyir, basyiro, basyiru, basyiri, basyiro, basyirna. Karena ini fi'il amr dan fi'il amr itu sebenarnya cuma 6 saja anta antumah berarti basyir kalau kita lihat dalam kamus artinya kabar gembira. Karena fi'il amr tambahkanlah dan domirnya anta. Berarti kalau terjemahkan bagaimana itu? Gembirakanlah. Oke, kabar gembirakanlah atau berilah engkau kabar gembira. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Beri. Wa amilus solihati dan orang-orang yang beramal soleh. Anna lahum jannat. Sesungguhnya untuk mereka mendapatkan apa? Surga-surga. Tajri min tahtihal anhar. Di mana surga itu mengalir di bawahnya al-anhar, jama daripada nahrun, sungai-sungai. Kullama ruziku minha, setiap apa yang mereka direzekikan darinya min samarotin dari berupa apa buah-buahan rizkon sebagai rizki untuk mereka. Qalu berkata mereka atau mereka berkata siapa itu penghuni surga? Apa penghuni surga katakan? Qalu hadzal ladzi ruziqona. Oh ini ya yang telah kami diberikan min qabl dari sebelumnya. Di sini ada beberapa penafsiran ya. Maksudnya orang penghuni surga itu heran nantinya ketika diberikan sesuatu yang nikmat yang dimana mereka telah diberikan sebelumnya apa hasil dari perjuangan sebelumnya wa utubihi mutasyabiha dan mereka diberikan dengannya mutasyabiha yang serupa
walahum fiha, dan untuk mereka di dalam surga itu azwajun, terdapat apa? Azwaj, pasangan-pasangan, mutahharotun, suci lagi perawan, wahum fiha khalidun, dan mereka di dalam surga itu kekal selama-lamanya. Untuk melihat kaidah-kaidahnya nanti bisa dilihat di kelihatan ya, dan insya Allah nanti kaidah tersebut nanti akan kita kupas di jilid kedua. Seperti kata basyir merupakan fiil amar dari wazan fa'ala yufa'ilu fa'il as-sulasi biharfin, yaitu yang ada di teori halaman ke-78. Tapi nanti di jilid kedua ya. Di sini nih kita lihat 78 dari kata fa'ala yufa'ilu basyara yubasyiru tabsyiron mubasyirun, terus kemudian mubasyarun basyir. Nah, ini nanti ya. Dan memang di jilid 2 sudah teman-teman akan ada metode menghafal tasrif atau timbangan dengan cepat. Oke. Terus kemudian kaidah ke-14, dari 9 ciri isim ini nanti terbagi menjadi dua kelompok, yaitu al-ma'rifah dan nakiro, yang insya Allah nanti pertemuan ke-10 akan kita kupas. Berarti intinya adalah ternyata langkah baca kitab yang pertama apa? Mencari bagian yang selalu diulang dulu, bagian mabeninya ya. Mabini. Bagian mabeni, karena mabeni adalah kosakata yang Ini. selalu diulang sebanyak sepertiga kosakata dalam Al-Quran. Setelah mabeni, itu kan bagian terjemahan. Yang kedua adalah mencari harokat yang umum. Umumnya adalah kalau ada huruf alif, berarti harokat sebelumnya fathah, ingat alif fathah, kasro ya, waw doma, ujung alif tanwin. Dan hari ini kita buktikan, kalau tidak percaya silakan cari kitab-kitab yang lain. Coba diterapkan dua metode tersebut, dua langkah dulu ya. Kalau tidak berhasil, kembalikan bukunya. Ya, Insya Allah ya. Oke. Dan ini memang sudah dilakukan Siap. uji coba ya. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Dan ingat, teman-teman sekalian, pekan ini pekan terakhir, dan juga nanti setelah itu ada ujian, dan setelah ujian baru kita akan lanjut mendapatkan non akademik internasional, yaitu CALA, baru nanti lanjut jilid keduanya. Dan ingat, ada tugas akhirnya, yaitu tugas hafalan keenam, menghafal harfun jar. Oke, kita lihat ya. Kan beberapa kali pertemuan kan kita sudah menghafal tentang bagian isim ya. Sekarang coba dibuka di halaman Ya. ketiga. Coba dibuka di halaman ketiga. Carilah kelompoknya di halaman ketiga, kosakata yang selalu diulang. Kelompoknya siapa? Ayo. Arfujar. Harfun jar, benar, harfun jar ya. Berarti yang mewakili halaman ketiga yaitu harfun jar. Kita pergi ke halaman keempat. Di antara beberapa kelompok huruf halaman keempat, kosakata yang selalu diulang itu kelompoknya siapa? Ayo. Kelompok ataf. Atof. Nah, itu dia pasti atof. Berarti kesimpulannya adalah pertemuan ke-9 yaitu wajib menghafal kelompok dan artinya, yaitu harfun jar dan kelompok atof. Itu ya sebagai syarat untuk lanjut pertemuan terakhir. Oke. Jangan sampai lupa nih. Kalau takutnya lupa, akhirnya tidak lanjut. Oke, gitu. Alhamdulillah, ini saja yang bisa kita berikan. Sebentar, izin saya matikan dulu rekamannya.